Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Tech. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat program counter menggunakan software Ladder Master dengan PLC Vigor tipe VH. Nah, di sini saya sudah membuka untuk software Ladder Masternya dan sekarang kita akan membuat program counternya. Di sini nanti saya akan membuat program counter dengan inputannya berupa sensor proximity tipe NPN. Kenapa saya menggunakan tipe NPN? Karena input dari PLC Vigor sendiri berupa tegangan yang negatif, bukan tegangan yang positif. Kalau misalkan tegangan yang diinputkan di PLC-nya berupa tegangan positif, bisa menggunakan sensor PNP. Oke, sekarang akan kita buat dulu untuk fungsi counternya. Kita buat untuk ladder diagram untuk aktivasi counternya, yaitu untuk sensornya. Nah, untuk sensornya sendiri saya menggunakan input X3. Lalu kita buat fungsi counternya. Nah, fungsi counternya ada di sini, ada tulisan C. Kita klik saja, kita pilih C0, alamatnya di mana, terserah bebas. Di sini saya menggunakan alamat 0. Lalu konstanta yang diinginkan, jumlah counter yang diinginkan, di sini saya menggunakan 5. Nah, di sini saya buat tarik garis bawah lagi, jadi membuat dua fungsi hitungan. Saya buat satu alamat lagi, di sini saya buat C1 dengan konstantanya 10. Nah, oke, selanjutnya kita buat kontak dari counternya. Di sini saya buat C0 dulu, yang nantinya akan mengaktifkan dari output Y0. Nah, untuk kontak yang C1 akan mengaktifkan output dari Y2. Selanjutnya kita buat fungsi reset untuk mereset counternya. Kita buat di X4 yang berupa tombol nanti. Jadi ketika kita tombol, otomatis hitungannya akan terreset. Nah, di sini saya buat langsung ke fungsi reset. Jadi fungsi resetnya di sini ada RST ini, kita klik. Kita langsung tuliskan saja mana yang ingin kita reset, fungsi mana yang kita reset saat X4 diaktifkan. Di sini saya ingin fungsi dari C0, lalu fungsi C1. Jadi kalau misalkan X4 aktif, otomatis hitungan counter dari C0 dan C1 akan terreset. Sama caranya, kita pilih tab reset, lalu kita pilih C1. Oke, sudah selesai untuk programnya. Jika sudah kita compile, jadi ketika X3 aktif, inputan X3 aktif, otomatis akan mulai menghitung dari channel C1-nya. Bedanya ketika saat channel sudah mencapai 5, otomatis kontak dari channel akan aktif menyalakan output dari Y0. Sama dengan C1, ketika sudah mencapai 10 hitungan, otomatis C1 kontak di sini akan aktif, akan menyalakan output dari Y2. Selanjutnya, jika ketika hitungannya di sini misalkan masih mencapai 3, di sini juga masih mencapai 3, kita reset, X4-nya kita aktifkan, otomatis kita reset, otomatis hitungannya akan kembali menjadi 0. Oke, jika sudah, kita download dulu dari PC ke PLC. Kita stop dulu untuk PLC-nya. Oke, jika sudah kita stop, kita download dari PC ke PLC. Muncul tab seperti ini, kita tekan yes. Oke, program sudah berhasil terdownload dari PC ke PLC-nya. Oke, setelah kita berhasil mendownload, kita run dulu PLC-nya. Kita dalam kondisi run. Nah, jika sudah, kita coba simulasi dengan kita masuk ke halaman input output simulation box di sini. Kita klik. Lalu kita tunggu beberapa saat sampai muncul halaman input output simulation box. Oke, sudah muncul. Nah, jika sudah, kita tekan simulate. Nah, dan pastikan programnya sudah bekerja ya. Nah, sekarang kan kita mulai hitung.
dari X3. Jadi hitungan akan aktif saat input dari X3-nya bernilai 1 atau aktif menyala merah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, otomatis lampunya akan menyala di Y0. Sekarang akan kita hitung lagi sampai nilainya 10, karena ini tadi nilainya 5, kita akan mulai hitung lagi sampai hitungannya 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, otomatis hitungan kelima kedua menjadi totalnya menjadi 10, otomatis output dari Y2 akan menyala. Nah, untuk mematikannya kita bisa reset dari counternya. Kita off-kan dulu X3-nya, lalu kita tekan X4. Nah, otomatis counternya akan terreset. Oke, seperti itu untuk simulasi dari fungsi counter dari software Ladder Master. Kita akan lanjutkan untuk kita praktekkan ke PLC-nya. Oke, sekarang akan kita praktekkan langsung menggunakan PLC-nya. Di sini saya sudah ada PLC Vigor tipe VH28MT dan sudah ada berbrand. Nah, berbrand di sini fungsinya untuk membaca sensor proximity sebagai hitungannya. Karena sensor proximity ini sensor yang mendeteksi logam atau besi dengan jarak tertentu. Jadi ini adalah sensor jarak yang nanti akan mendeteksi besi yang ada di berbrand ini. Yang akan kita gunakan untuk menghitung dari jumlah counternya nanti. Nah, di sini juga ada indikator LED jika input outputnya aktif. Nah, ini saya beri contoh. Saat kita aktifkan, otomatis LED di sini akan nyala. Nah, ini akan jika proximity-nya aktif, otomatis LED di PLC Vigor-nya juga akan nyala. Kita reset dulu counternya. Kita mulai dari awal. Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Otomatis lampu ini akan menyala. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lampu kedua juga akan menyala. Nah, ketika kita reset, otomatis keduanya akan mati. Nah, sekarang gimana kalau kita hitung tapi kalau ininya kita reset, otomatis hitungannya akan kembali ke 0. Misalkan di sini saya akan hitung menjadi 3. Nah, ini hitungan ketiga. Saya reset 4 dan 5. Otomatis lampunya tidak mati karena hitungannya kita reset lagi menjadi 0. Kita tambahkan 3 hitungan lagi, otomatis baru lampu ini akan menyala. 1, 2, 3. Nah, otomatis hitungan kelima dia baru akan menyala. Oke, seperti itu tutorial kali ini, yaitu tutorial counter menggunakan sensor proximity. Nah, di sini untuk sambungan sensor proximity-nya yaitu kabel coklat pada sensor proximity 3 kabel. Jadi di sini ada sensor proximity 3 kabel. Kabel coklatnya terhubung dengan power supply plus 24. Ini saya lepas dulu aja. Nah, ini di sini sudah ada power supply-nya. Power supply 24 volt DC. Nah, untuk sensornya ini saya hubungkan langsung ke sumber power supply yang ada di PLC-nya ini. Karena PLC-nya menggunakan sumber 20 volt AC, saya masukkan ke sumber DC-nya yang ada di PLC-nya. Nah, untuk kabel coklat kita hubungkan ke sumber positif di 24 volt DC. Kabel biru kita hubungkan di sumber negatif yang ada di power supply, lalu kabel hitamnya outputnya yang berupa tegangan negatif saya hubungkan langsung ke X3. Nah, untuk X4-nya saya hubungkan dengan tombol reset ini. Oke, cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.